Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sungguh berbahagia pagi ini kita masih berkumpul merayakan iman bersama dalam persekutuan dengan saudara seiman. Hari ini kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Juli, yang juga merupakan minggu kita akan mengakhiri bulan keluarga di tahun 2025. Kita merayakan iman bersama-sama selama bulan keluarga ini dengan tema-tema yang sangat bernilai. Kita awali dengan keluarga yang sehati, sepikir di dalam Tuhan. Di minggu kedua, keluarga yang menjadi saksi Kristus. Di minggu yang ketiga kita belajar bersama-sama tentang bagaimana melepaskan pengampunan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang keluarga yang menjadi saksi dan berkat. Tujuan utama dari bulan keluarga di GKMI adalah untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga, meningkatkan kualitas keluarga Kristen, dan memperkuat peran keluarga dalam gereja dan juga masyarakat. Kita bertumbuh dalam iman dan kasih serta menjadi berkat bagi sesama. Kita semua ada sampai saat ini itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kasih setianya tak pernah berakhir. Lagu indahnya kasih Tuhan akan mengawali ibadah kita pagi ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk
Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena ada Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah raya kami. Kami dapat menutup bulan keluarga ini dengan perjamuan kudus, agar sungguh semangat kasih Kristus yang tinggal di dalam hati kami menyala-nyala, berkobar-kobar terus dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bersama dengan keluarga, kami menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Satu Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Kita mengucap syukur di akhir bulan keluarga. Kita boleh bersama-sama ditutup dengan perjamuan kudus untuk mengingatkan setiap kita tentang kasih Kristus yang dianugerahkan kepada setiap kita, sehingga ketika kita nanti menapaki di bulan yang baru, hari yang baru, maka semangat kasih bagaimana setiap kita bersama keluarga bisa menjadi saksi dan berkat atas dunia ini, secara khusus orang-orang yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Mengapa kasih begitu penting menjadi dasar di dalam berpelayanan kita, yaitu kasih di dalam Kristus. Karena dengan kasih Kristus kita disanggupkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang disanggupkan melakukan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Meskipun respon di sekitar kita tidak memberi tanggapan yang baik, bahkan sekalipun kita menderita karena kasih, tindakan kasih yang kita lakukan, maka tidak membuat kita menjadi undur di dalamnya. Karena kita tahu Kristus yang tinggal di dalam hati kita yang memampukan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita dengan antusias dalam ibadah di pagi hari ini, karena kita percaya ada Roh Allah, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita dan melawat setiap kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema besar kita terpampang di depan, bulan keluarga 2025. Keluarga yang menjadi saksi dan berkat.
1 Petrus 4 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amsal pasal 10 ayat 12 mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Untuk menutupi dosa adalah mengampuninya, dan pengampunan dikaitkan dengan kasih. Contoh terbaik dari kasih yang menutupi dosa adalah kematian Yesus yang penuh pengorbanan bagi kita. Doa Yesus dari kayu salib, Bapa ampunilah mereka, mengatakan semuanya. Yesus menanggung kesalahan kita adalah tindakan kasih yang tidak dapat disangkal. Faktanya Yesus melakukan lebih dari sekedar menutupi dosa kita. Dia menghapusnya sepenuhnya. Pujian bahasa kasih-Mu.
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia. PPR 1 nomor 132. Judulnya Lebih Dekat Kepadamu Tuhan. Di Kidung Jemaat, pujian yang dipakai oleh beberapa gereja Protestan Indonesia Barat. Gereja Masehi Injili di Timor, Gereja Masehi Minahasa. Judulnya Makin Dekat Tuhan. Judul aslinya adalah Nearer My God to Thee. Adalah salah satu himne Kristen paling terkenal di dunia. Lagu ini ditulis oleh Sarah Flower Adams pada tahun 1841. Itu nanti di PPR bisa Bapak Ibu lihat, ada penulisnya, ada aransemennya. Sarah adalah seorang penulis puisi dan aktris asal Inggris yang lahir pada tahun 1805. Liriknya terinspirasi dari kisah Yakub dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 yang bermimpi tentang tangga ke surga. Melalui liriknya Sarah mengungkapkan kerinduannya untuk selalu mendekat kepada Tuhan, bahkan dalam kesulitan hidup. Lagu ini mengekspresikan kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam kesedihan dan penderitaan. Lagu ini kemudian diaransemen oleh Lowell Mason pada tahun 1856, memberikan nada yang melodius dan menggetarkan jiwa. Keindahan dan kedalaman emosinya membuat lagu ini menjadi penghiburan bagi banyak orang di tengah penderitaan. Keistimewaan lagu Lebih Dekat Tuhan begitu terasa hidup, hingga lagu ini dipilih sebagai bagian ikonis dalam adegan film Titanic, menggambarkan momen penuh haru ketika para penumpang kapal menghadapi ajal mereka dengan keberanian dan iman yang kuat kepada Tuhan. Lebih dekat kepadamu Tuhan menyiapkan kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh petugas. Lebih dekat kepadamu Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita bersama menaikkan pokok-pokok doa kita. Benar Tuhan bahwa kami ingin lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin Tuhan bahwa hidup kami semakin hari semakin terus dekat kepadamu Tuhan, semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami memiliki Engkau Allah yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk hari ini, kami bersama-sama Tuhan dapat bersama hadir di tempat ini. Kami bersama-sama memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami pun bersyukur bahwa hari ini kami bersama-sama mengakhiri bulan keluarga, rangkaian di mana kami bersama-sama berbahagia di bulan ini Tuhan. Sebagai satu keluarga kami bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Kami bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersama menyerahkan untuk perjamuan kudus yang pagi ini akan bersama-sama kami rayakan Tuhan, untuk mengingat bagaimana pengorbananmu, bagaimana penderitaanmu Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kiranya kami juga mengaku setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengakui setiap kesalahan kami Tuhan, dan kami mau Tuhan Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan gereja kami, bersyukur untuk usia yang ke-92 yang Engkau percayakan kepada gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah ada bersama-sama dengan kami Tuhan, menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami bisa berdiri hingga saat ini Tuhan. Itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami selanjutnya, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pun juga akan tetap terus bersama dengan setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk tiap komisi, tiap departemen, begitupun untuk setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan bersama-sama menyerahkan hidup kami Tuhan, menyerahkan pelayanan kami bersama Tuhan, sehingga Engkau yang membimbing kami Tuhan, menuntun kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Engkau memberkati itu semua Tuhan. Kami menyerahkan program-program kami, baik itu program yang rutin maupun tidak rutin Tuhan, baik untuk program yang jangka pendek maupun jangka panjang. Kami mau menyerahkan untuk persiapan emeritasi hamba-Mu, Ibu Pendeta Utari, menyerahkan untuk proses pencarian calon hamba Tuhan, menyerahkan untuk program pembangunan ruang serbaguna Tuhan. Kami menyerahkan program-program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong setiap kami Tuhan, bahwa program-program ini ditujukan bukan hanya untuk kami sendiri Tuhan, bukan hanya untuk memajukan gereja kami saja Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa program kami ini ditujukan hanya untuk sebagai sarana memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kamu menyerahkan semuanya. Kami percaya Engkau akan menolong kami, apapun yang kami butuhkan Tuhan, baik itu tenaga, baik itu biaya, baik itu sumber daya, apapun Tuhan yang kami perlukan Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk kepanitiaan yang ada di dalam serangkaian Hari Raya Paskah, Hari Ulang Tahun Gereja, dan juga bulan keluarga Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal yang telah terlewati, bersyukur untuk semuanya yang berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk itu semua Tuhan, dan kami mau menyerahkan untuk hari ini nanti, di sore hari nanti Tuhan, kami bersama-sama mau bertamasya, pergi bersama ke Bondo Tuhan untuk mengakhiri rangkaian bulan keluarga Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, memberkati kami, acara kami di sana nanti Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melancarkan semuanya, begitupun dengan perjalanan kami Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama menikmati kegiatan baik itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang membimbing, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami setiap hari, baik itu untuk kehidupan jasmani kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, keluarga kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan di tengah kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Engkau akan membuat segalanya menjadi berhasil Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan untuk kehidupan kami secara rohani, iman kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami Tuhan, membimbing kami sehingga semakin hari Tuhan, semakin hari kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersama-sama menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh seluruh jemaat Tuhan, baik itu yang bergumul dengan keadaan ekonomi, baik itu yang bergumul dengan pendidikan, bergumul dengan keluarga,
bergumul dengan apapun Tuhan yang kami tidak tahu satu persatu Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, satu hal yang kami tahu dan yang kami yakini, bahwa kami memiliki Engkau Tuhan. Engkau yang mengerti apa isi hati kami. Engkau yang mengerti Tuhan apa yang kami butuhkan. Dan kami pun percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar kepada setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama menyerahkan bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu yang saat ini bergumul, menderita dengan penyakit yang sekian lama telah dihadapi Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi Pak Harmi Janta, bagi Pak Liston, bagi Pak Rudi Sinaga, bagi Pak Santono, bagi Bu Lugina, dan bagi jemaat-jemaat lain Tuhan yang saat ini tengah menghadapi penyakit Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan, pengharapan kepada tiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga di tengah kesakitan yang mereka alami Tuhan, mereka bukannya menjauh daripada Engkau Tuhan, tetapi mereka dapat terus berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini juga telah berusia lanjut. Kiranya Engkau juga memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, di tengah usianya yang semakin tua, Engkau terus senantiasa memberikan kekuatan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Engkau memberikan umur yang panjang Tuhan. Begitupun Engkau memberkati kehidupan setiap hari, kehidupan pelayanannya, keluarganya, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersama-sama Tuhan menyerahkan untuk TK dan PAUD Ester ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk adanya lembaga yayasan pendidikan yang Engkau percaya untuk bersama-sama kami kelola Tuhan oleh gereja kami ini Tuhan. Kami mau bersama menyerahkan yayasan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk tiap-tiap pendidik yang ada, untuk tiap-tiap anggota yayasan yang ada Tuhan, sehingga melalui anak-anak Tuhan mereka semua berkolaborasi bersama-sama, mendukung pelayanan yang ada, mendukung pendidikan yang ada Tuhan. Begitupun kami menyerahkan untuk tiap-tiap anak yang ada Tuhan, anak-anak didik yang bersama-sama dididik Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan, sehingga melalui pendidikan yang ada ini Tuhan, anak-anak-Mu dapat menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mendapatkan satu ilmu yang dapat mereka pergunakan bagi masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersama-sama berdoa, menyerahkan bagi bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan negeri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati negeri kami, memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami Tuhan, baik itu pemimpin yang menjabat di paling atas sekalipun maupun yang di paling bawah sekalipun Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa melalui pemimpin-pemimpin yang ada ini Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau mengurapi mereka Tuhan, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka di dalam memimpin negeri kami, sehingga negeri kami dapat menjadi negeri yang semakin maju, menjadi negeri yang terlebih-lebih, yaitu menjadi negeri yang mampu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi negeri kami dari segala macam mara bahaya, segala macam kejahatan, segala macam ancaman yang mengancam negeri kami Tuhan, sehingga negeri kami ini dapat semakin terlindungi Tuhan, karena Engkau yang melindungi negeri kami. Terkhusus kami menyerahkan untuk daerah Jepara, Bangsri, daerah di mana kami bersama tinggal Tuhan. Dan Engkau juga memberkati negeri kami, daerah kami ini Tuhan. Engkau melindungi tanah kami, melindungi udara kami Tuhan, air kami, segala hal yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuat segalanya menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan, inilah pengharapan kami. Kami mau menaikkannya kepada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya terjadi menurut apa yang Engkau kehendaki dan bukan menurut apa yang kami kehendaki Tuhan. Dan kami mau mengakhiri doa kami ini seperti Engkau telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau telah mengampuni kesalahan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan yang berbahagia, ada persembahan pujian dari panitia bulan keluarga, panitia hari ulang tahun. Dan setelah persembahan pujian dari panitia ini, sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Utari untuk melayani firman Tuhan dan juga sakramen perjamuan kudus. Kepada panitia saya persilahkan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum merenungkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Dan kami terus ingin hidup seturut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu setiap kami membutuhkan benih firman Tuhan, agar terus tumbuh di hati kami dan setiap kami disanggupkan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga lewat hidup kami, lewat kesaksian dan pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin hidup kami senantiasa memuliakan akan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap kami dan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita
Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kita menutupi banyak kali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di akhir bulan keluarga ini kita bersama-sama merenungkan dengan tema besar yang kita gumuli sepanjang bulan Juli ini, keluarga yang menjadi saksi dan berkat. Bagaimana kita bisa melakukan menjadi keluarga yang bisa menjadi saksi yang baik, menceritakan tentang kasih Kristus dan hidup yang sudah diberkati oleh Kristus, lalu kita bagikan sehingga orang lain juga merasakan akan berkat yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kalau kita menggunakan atau mengandalkan kekuatan yang kita punya, maka kita tidak akan sanggup mengerjakan dan melakukan dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita belajar mengandalkan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus agar memimpin dan menuntun setiap kita, maka dari satu langkah ke langkah yang lain, Roh Allah akan memimpin dan menuntun setiap kita pribadi lepas pribadi. Kitab Petrus yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini mengingatkan kepada kita tidak hanya sekedar kita berhenti dari kehidupan yang tidak benar, dari hidup dosa kita yang kita lakukan di dalam hidup ini. Tidak hanya sekedar berhenti berbuat jahat, tetapi kita diingatkan bersama-sama bahwa dalam perjalanan hidup ini, kalau kita ingin mengenal dan hidup benar sesuai dengan iman keyakinan kita kepada Kristus di dalam hidup yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan, maka kita harus mengerjakan, melakukan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak bisa hanya mengambil satu sisi bagian yang kita suka dan kita ingini, tetapi sisi lain yang itu membuat kita tidak mungkin menjadi nyaman atau senang, lalu kita menghindari dan menyisihkannya di dalam kehidupan setiap kita. Iman yang benar tidak hanya sekedar Tuhan sanggup memberkati kehidupan setiap kita, tetapi juga ada tanggung jawab. Bahkan kalau kita membaca di bagian perikop selanjutnya, maka kita pun diajak untuk memikul salib kita masing-masing. Dengan kata lain, mengalami penderitaan bukan karena kesalahan kita, tetapi mengalami penderitaan karena Kristus, karena kita mewartakan kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga bisa digambarkan seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sama lain
tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya punya bagian sisi depannya belakangnya polos, maka kita tidak bisa menggunakan uang yang kita punya. Atau sebaliknya, di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, uang itu kemudian kita sobek, kita jadikan dua atau berapa yang kita mau. Lalu kita menggunakan dengan nilai separohnya. Uang 100.000 kita sobek jadi dua, lalu kita berikan atau kita gunakan untuk transaksi membayar, kita minta nilai 50.000 atau mungkin di bawahnya. Maka uang kita juga tidak akan laku. Jadi harus utuh di dalam pengiringan kita, demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dalam beriman kepada Kristus. Ada bagian di mana kita harus lakukan karena kita sudah diberkati, maka kita menjadi saluran berkat. Bahkan ada bagian lain sebagai orang-orang yang percaya, maka kita pun diizinkan juga mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Maka disitulah satu keutuhan lengkap, pemahaman kita, pengertian kita, bahkan iman kita yang benar di dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita melihat di teks yang kita renungkan bersama-sama secara khusus di ayat 8 dan di ayat yang ke-9. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih bukan hanya sekedar asal melakukan tindakan baik. Tetapi di surat Petrus ini mengingatkan kepada kita agar kita serius, kita sungguh-sungguh, kita memikirkannya dengan baik. Sehingga lewat tindakan kasih yang kita lakukan, sungguh boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Bagaimana kita bisa serius dan sungguh-sungguh di dalam melakukan tindakan kasih kita? Sekali lagi kalau pijakannya diri kita, pijakannya orang lain yang sudah melakukan tindakan kasih kepada kita, lalu kita mencoba membalas tindakan kasih sehingga satu-satu di dalamnya. Maka itu bukan kasih yang sesungguhnya. Itu adalah hukum dunia. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi bagaimana kita diajak bersama-sama untuk mengasihi karena Kristus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Sebab Allah adalah kasih. Mengapa kita melakukan tindakan kasih? Karena kita sedang belajar menteladani Kristus yang adalah sumber kasih itu. Tidak hanya sekedar kita meneladani Kristus sebagai sumber kasih, tetapi setiap kita mengalami dan merasakan kasih Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Dari hal-hal yang kecil, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita lewat perhatiannya, penyertaannya, perlindungannya.
sampai kepada peristiwa-peristiwa yang besar, hal-hal yang besar yang kita tidak sanggup untuk mengatasinya. Kita berkata kita menyerah, tidak mampu untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan itu. Tetapi karena kasih Allah yang tinggal di dalam diri kita lewat Roh Kudus yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, maka kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami uluran tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita sudah mengalami tentang kasih Kristus yang besar di dalam kehidupan kita, maka kita diajak menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus pun untuk setiap kita pribadi lepas pribadi belajar melakukan tindakan kasih dengan sungguh-sungguh. Karena Allah pun sungguh-sungguh serius. Allah rela menyerahkan dirinya, Allah rela hadir sendiri. Allah rela meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia. Semata-mata demi cinta kasihnya kepada kita. Maka hal itu juga semestinya yang harus kita lakukan, yang menjadi dasar kita untuk melakukan tindakan kasih kepada saudara-saudari yang lainnya di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan. Karena dengan tindakan kasih yang sungguh-sungguh yang datangnya daripada Tuhan, maka diberi penjelasan kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan berarti kita tutup mata, tutup hati terhadap dosa dan pura-pura tidak tahu terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin orang lain alami atau yang kita alami, yang kita lakukan, dan itu sebagai satu tindakan dosa. Bukan menutupi, bukan membiarkan, dan juga bukan membicarakan kesalahan orang lain. Sehingga masalah menjadi besar dan memperkeruh suasana, situasi, keadaan yang ada. Sehingga tidak terjadi damai sejahtera, tetapi sebaliknya perselisihan, pertengkaran akan semakin besar terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi bagaimana ketika kita melihat dosa, maka kita menolong orang yang berdosa itu. Bahkan meskipun ia tidak mengakui ataupun dia sendiri tidak meminta maaf kepada kita, kita tetap melakukan tindakan kasih. Jadi tidak dengan syarat tertentu. Kalau engkau mau mengakui kesalahanmu, kalau engkau berhenti dari apa yang engkau lakukan, maka aku mau mengampuni dan mengasihimu, lalu kita melakukan tindakan penolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu seringkali yang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita ada syarat-syarat tertentu yang kita berikan, baru kita melakukan tindakan kasih di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kita sedang diajarkan pagi hari ini, siapapun dia, siapapun orangnya, kalau ia melakukan sesuatu yang tidak benar, maka kita diajak untuk menolong
tanpa melihat status orang tersebut. Ini sulit untuk kita lakukan. Tetapi meskipun ini sulit untuk kita lakukan, bukan berarti tidak bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Butuh waktu ya, butuh proses iya, tetapi yang terpenting adalah butuh setiap kita kemauan untuk melakukan dan berproses di dalamnya. Sehingga minggu yang lalu kita merenungkan betapa pentingnya kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita yang menyakiti hati kita. Betapa itu penting kita lakukan karena sebetulnya kita juga sedang menolong diri kita sekaligus juga menolong orang-orang yang telah menyakiti kita. Dengan belajar menebarkan kasih yang datangnya daripada Kristus, maka kita sedang belajar meneladani Kristus yang juga rela berkorban. Tidak hanya sekedar menutupi dosa kita, bahkan Kristus menghapus dosa setiap kita. Sehingga kita dilayakkan, disucikan, dikuduskan lewat darah Kristus ketika kita percaya kepadanya. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dosa kita dibersihkan lewat darah dan kematian Kristus di kayu salib. Tetapi tidak hanya sekedar bahwa kita diajak untuk melakukan tindakan kasih, perbuatan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Tindakan kasih yang kita lakukan, maka semakin mengerucut, menolong kita, agar apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita kerjakan dan kita lakukan dengan penuh sukacita. Kalau kita melihat kisah-kisah di dalam Alkitab, bagaimana mereka memberikan tumpangan kepada orang-orang yang kemalaman di jalan, agar mereka mendapatkan perteduhan, istirahat, dan sekaligus perlindungan. Di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang memerlukan meskipun tidak dikenal adalah satu tindakan moral yang tinggi bagi orang-orang yang hidup pada saat itu. Sehingga kita juga melihat di dalam perjalanannya ke Emmaus, meskipun mereka tidak tahu bahwa yang berjalan bersama-sama dengan mereka,
dua murid Tuhan Yesus. Mereka tidak ngeh bahwa itu adalah Yesus, adalah guru mereka. Tetapi ketika petang hari menjelang petang, maka mereka sedikit memaksa Tuhan Yesus agar tidak melanjutkan perjalanannya. Satu kepedulian, satu kasih tetap ada di dalam hati mereka di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kegundah gulanan, di tengah-tengah pergumulan yang berkecamuk di dalam pikirannya. Tetapi rasa kasih, belas kasihan itu tetap ada di hati kedua murid itu. Sehingga mengajak Tuhan Yesus untuk akhirnya singgah di rumah mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak tahu siapa orang yang kita tolong. Tapi siapa tahu bahwa orang yang kita tolong adalah malaikat yang Tuhan kirim atas kehidupan setiap kita. Siapa tahu orang yang kita tolong itu adalah Kristus sendiri yang hadir, yang ingin melihat, merasakan akan cinta kasih kita di dalam kehidupan ini. Karena ajaran yang Tuhan beri, kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap apapun yang kita punya dan kita miliki. Lalu hal yang sama yang Tuhan ajarkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesuatu yang sulit, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kalau mengasihi orang lain sesuai standar norma-norma yang ada, ala kadarnya, sebisa kita masih bisa melakukan, mengerjakannya. Tetapi ketika mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita, apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang itu perlu bagi kehidupan kita, maka itu juga kita lakukan kepada orang lain. Apa yang dipandang baik untuk ia terima, untuk kita bisa lakukan kepadanya. Memberi sesuatu yang terbaik. Sehingga di ayat yang ke-8, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dipersiapkan sedemikian rupa di dalam kehidupan yang Tuhan beri. Tuhan menginginkan kita melakukannya di dalam hidup yang Tuhan beri, Tuhan percayakan, dan Tuhan anugerahkan kepada kita. Meskipun mungkin kita belum bisa melakukan dengan baik, sesempurna seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tetapi mari kita belajar bersama-sama, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Agar ketika kita melakukan tindakan kasih, maka bukan karena kita punya maksud-maksud tertentu yang terselubung di dalam kehidupan atau hati setiap kita. Tetapi mari kita mohon kepada Roh Kudus agar kita disanggupkan bahwa kita melakukannya dengan ketulusan hati. Seperti kita melakukannya untuk Kristus. Dengan demikian, maka kita sudah belajar dan melakukan tema yang kita renungkan sepanjang bulan ini. Keluarga yang menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bagaimana kehidupan yang kita jalani dari satu step ke step yang lain. Dimulai dari perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana yang kita bisa lakukan. Tetapi itulah tindakan kasih yang bisa kita kerjakan. Sehingga orang melihat kasih Kristus di dalam diri kita yang memancar keluar di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak perlu melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi mari kita lakukan perkara-perkara kecil, sederhana yang kita jumpai dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Ketika itu menjadi gaya hidup kita, maka kecil atau sedang atau besar, kita akan dengan sukacita dan dengan sukarela melakukan di dalam kehidupan setiap kita. Satu contoh sederhana, contoh ringan. Ketika kami keluar dari gereja, saya mau keluar di depan, ada Bu Maria di belakang saya. Ada senar yang kalau senar bukan senar, tapi benang yang mungkin sudah kalau orang main layangan kan tidak hanya sekedar benang, tapi diolah sedemikian rupa jadi itu beler. Kalau kita coba kena ke kaki kita beler gitu, agak melintang di bawah. Saya melihat itu, lalu saya berhenti. Saya pikir nanti kalau ada orang yang lewat tidak tahu karena kecil malam bisa kesangkut, kakinya bisa luka. Saya hanya berpikiran sederhana. Saya turun, saya coba tarik, mau taruh di bawahnya. Bu Maria bilang, ada apa Bu? Ini loh Bu, ada benang. Saya turun, Bu Maria turun, ada orang lain lewat. Anak muda laki-laki saya tidak kenal. Lalu dia mungkin melihat kami perempuan-perempuan di depan ada apa begitu. Lalu dia turun, dia bilang, oh ini benangnya panjang Bu. Lalu maksud saya mau saya tarik biar tidak terkena orang lain tapi karena panjang. Saya lihat, saya perhatikan orang itu. Dia minggir lalu dia gigit dengan giginya, benang itu putus. Lalu kemudian saya tarik ke samping. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini hanya sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita tutup mata, tutup hati, tutup telinga, aku rak kenal. Enggak masalah, itu bukan aku enggak mengalaminya. Kalaupun kena orang lain, saya tidak kenal dengan mereka. Tetapi mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita belajar mengasihi orang seperti Kristus mengasihi kita. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Hidup ditata sedemikian rupa, belajar mengasihi sungguh-sungguh. Bahkan kemudian di ayat yang ke-11 untuk semakin menolong kita memahami bagaimana hidup yang bisa menjadi berkat dan saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang mempersiapkan firman Allah, kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk ambil bagian menyampaikan perenungan firman Tuhan, maka persiapannya itu bisa berhari-hari. Walaupun kita sampaikan 30 menit, 25, 20 menit. Bahasa-bahasa yang ingin kita sampaikan, kita pilih bahasa-bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti.
bahasa-bahasa yang membangun. Kita tulis sedemikian rupa. Kemudian kita kembali baca berulang-ulang. Kita skip satu persatu. Pas tidak, benar tidak, membangun tidak. Sudah dibaca berulang-ulang itu pun kadang-kadang bisa kelewat. Demikian juga di dalam kehidupan kita diajak jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar berbicara, tidak hanya sekedar mengisi suasana agar ramai dan seterusnya. Tetapi bagaimana komunitas yang kita bangun, perkataan-perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang membangun kehidupan komunitas yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kita. Mudah tidak, tetapi ketika kita belajar di dalamnya, Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Mari sekali lagi jadilah keluarga-keluarga, satu tim keluarga yang menjadi saksi dan berkat agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Karena itulah tujuan yang Tuhan inginkan atas hidup orang-orang percaya. Bagaimana seluruh hidup kita memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hidup untuk menjadi saksi dan berkat, maka setiap kami harus menata sedemikian rupa seperti Kristus yang telah memberi yang terbaik bagi kami. Allah yang rela memberikan putranya untuk menjadi tebusan penghapus dosa bagi kami. Allah sendiri hadir di tengah-tengah dunia. Sehingga kami boleh mengalami kelepasan dan kelegaan. Kami boleh menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Demikian juga ajari kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Di sepanjang perjalanan hidup kami, bagaimana agar hidup kami memuliakan Tuhan lewat tutur kata kami, lewat sikap dan perilaku kami, agar kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan kasih itu tidak hanya berhenti lewat komunitas keluarga karena berkaitan dengan darah, lewat komunitas gereja karena kami sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Tetapi kasih Kristus harus melampaui daripada itu. Sehingga orang lain yang tidak mengenal kasih Kristus, mereka dapat terjangkau di dalamnya. Mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya tidak berhenti merasakan kasih Tuhan, mereka pun mendapatkan anugerah keselamatan. Untuk itulah Tuhan mengutus kami, setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus tolong kami, beri kepada kami kepekaan hati, kesungguhan hati, untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan, mengerjakan apa yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan percayakan kepada kami. Dengan demikian, maka kami sudah menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar kami. Kami sudah mewartakan kasih Kristus dengan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah lewat firman yang kami renungkan di pagi hari ini, menguatkan, menegur, memberi semangat kepada kami untuk semakin kami hidup benar dan berkenan di dalam Tuhan. Kami meneladani Kristus yang tinggal di hati kami. Amin.
Pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap kita yang sudah dibaptis. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, tetap dapat duduk, tetapi jangan ambil bagian untuk mengambil anggur dan roti. Tetap bisa bersafaat, berdoa, dan mari secepatnya ikut di katekisasi baptisan agar di berikutnya nanti bisa boleh merayakan iman di dalam perjamuan kudus yang kita lakukan. Selain kita yang sudah dibaptis, maka kita juga orang-orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa diri kita adalah orang yang berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidup kita kepada pemeliharaan ilahi. Datanglah, ambillah dalam perjamuan Tuhan dengan iman, melalui persekutuan tubuh Kristus dan darahnya sambil mengucap syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa mengaku dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya agar lewat pengampunan hidup kita dipulihkan dan kita dilayakkan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa sumber kasih, kami bersama dengan umat-Mu di pagi hari ini merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Sebelum setiap kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan segala pergumulan-pergumulan hati kami, dengan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami telah berdosa, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami. Oleh karena itu ampuni setiap kami di pagi hari ini. Dan kiranya lewat perjamuan kudus di pagi hari ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Amin. Silakan duduk. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa agar lewat hosti dan anggur
maupun roti yang akan kita gunakan perjamuan kudus disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Allah yang Maha Kasih, berkatilah anggur dan roti sebagai lambang darah dan tubuh-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Kiranya pikiran-Mu menjadi pikiran kami dan hidup-Mu menjadi hidup kami. Kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkan kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-Mu untuk menerimakan sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini kepada umat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia bersama dengan murid-muridnya, lalu Ia mengambil roti. Sesudah itu, Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Tuhan mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali. Layanilah mereka dengan kasih. Layanilah mereka dengan kasih. Layanilah mereka dengan kasih. Layanilah mereka dengan kasih.
Apakah semua sudah mendapatkan hosti dan anggur? Sudah semua? Mari kita mengangkat hosti kita. Kita makan dengan mengucap syukur dan mengenang akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur. Kita meminumnya dengan mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah tercurah bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Hati kami melimpah dengan syukur karena kami percaya Tuhan yang ada dan hadir dan tinggal dalam hati kami, yang terus akan meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kami di dalam pengiringan kami kepada Kristus. Lewat perjamuan kudus yang sudah kami lakukan bersama-sama, diingatkan tentang cinta kasih Kristus, tubuh dan darah Kristus akan membawa setiap kami diberi semangat baru, kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan, yang akan menyanggupkan setiap kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, sehingga setiap kami menjadi keluarga-keluarga yang menjadi saksi dan berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur kami haturkan kepada Allah yang menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan yang berbahagia, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang bertugas untuk pelayanan persembahan ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu, Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Pagi ini
kami boleh datang dalam ibadah raya, merayakan iman bersama saudara-saudara seiman. Kami juga akan memberikan persembahan-persembahan kami. Tuhan, ampuni kami, layakkanlah kami, layakkanlah persembahan-persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan menjadi berkat buat pekerjaan dan pelayanan di tempat di mana kami hidup dan beribadah. Berkat-Mu senantiasa tercurah dalam setiap pergumulan hidup jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk, instrumen akan mengiringi pelayanan persembahan. Ada 2 kantong persembahan, yang hitam untuk pelayanan gereja dan yang hijau untuk TK dan playgroup Esther Bangsri. Bapak Ibu Saudara jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Saya mengingatkan kembali, nanti sebelum jam 11 kita sudah berkumpul kembali di gereja ya. Kita akan berangkat bersama-sama tepat pukul 11. Panitia sudah menyiapkan 2 kereta senja. Kita akan numpak bersama-sama menikmati indahnya alam ini ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Datanglah. Yang kedua, terima kasih untuk tim band. Mereka berkata lagunya PPR baru dengar lagi, tapi mereka telah mempersembahkan yang terbaik. Teruslah menjadi berkat lewat talenta yang sudah Tuhan berikan, melayanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang. Bawalah kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari, kapanpun dan dimanapun kita berada, kepada siapapun sesama kita. Kasih-Nya Tuhan Allah. Tertinggilah
Mari kita bersama-sama pengakuan iman kita. Kita akan mengucapkan bersama-sama komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Elisa Mulyono, Bapak Kristiono, Anak Gea, Ibu Masriati, Saudara Riyandi. Kebaikan kemurahan Tuhan menyertai hamba-hambamu, baik mereka yang usia senior maupun mereka yang masih anak-anak dan muda. Terus ditambah-tambahkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih kepada Tuhan melimpah-limpah di dalam hidupnya karena mereka merasakan betapa Tuhan sangat baik atas hidupnya dan mereka ingin membagikan kasih kepada saudara-saudari yang lainnya. Tuhan memberkati dalam kesehatan, dalam karya yang dilakukan sesehari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing sehingga segala yang baik Tuhan beri dan anugerahkan bagi hamba-hambamu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Kami juga mohon berkat Tuhan. Tuhan curahkan dan anugerahkan bagi kami sehingga kami ketika pulang ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami terus akan mengalami Tuhan yang menyertai hidup kami sehingga kami disanggupkan menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan untuk mengambil saat teduh.